Bapa kami yang ada surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sabda firman-Mu, untuk memimpin, menuntun, dan menegur kami, dan menguatkan kami Tuhan. Sebelumnya ya Bapa, lembutkankan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya setiap firman Tuhan kami bisa nangkap Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan kami mohon Tuhan untuk belas kasihan-Mu, untuk membuka selubung rohani yang di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin sadar dan semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini saya akan membawakan sharing firman Tuhan tentang kitab Yunus, yang dimana tahu Yunus itu semua pasti tahu siapa itu Yunus ya. Di sini kita akan membicarakan tentang karakter dari Yunus, yaitu dari sifatnya yang dia mana berontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tahu, semua pasti tahu Yunus itu menerima suatu visi dari Tuhan untuk Niniwe, tapi akhirnya dia lari ke Tarsis, yaitu kita tahu Yunus lari dari panggilannya dan akhirnya dia masuk di dalam perut ikan, dan di dalam perut ikan dia bernasar untuk mengikuti keputusan Tuhan. Sesudah dia melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap berkeluh kesah, bahkan dia marah dan dikatakan kepada Tuhan, aku mau mati saja lebih baik. Dari sini saya akan mengambil judul kecil saya, yaitu layakkah engkau marah? Mari kita buka bacaan firman Tuhan di Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukan. Ini sesudah Yunus memberi pesan kepada bangsa Niniwe, akhirnya dan bangsa itu bertobat, akhirnya Tuhan menyesalkan. Lanjut ke ayat Yunus 4 ayat 1-4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Di sini kita melihat seperti yang dikhawatirkan Yunus, yaitu yang terjadi, Tuhan akhirnya membatalkan untuk memusnahkan bangsa Niniwe, dan Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Kita tahu kenapa seperti yang dikhawatirkan Yunus. Yunus itu sangat mengenal pribadi Tuhan, yaitu pribadi yang kita tahu pribadi Tuhan adalah pribadi yang full of love atau mercy. Yunus marah dan bersungut-sungut kepada Tuhan karena dia itu mempunyai alasan untuk marah kepada Tuhan, sebab dia tahu bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang jahat, penyembah berhala. Bahkan bangsa Niniwe adalah salah satu bangsa menjadi musuh bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita, seperti apa yang Yunus lakukan, itu juga kita lakukan tanpa kita sadari. Bahwa kita ini kadang-kadang bisa berontak terhadap Tuhan. Kita ini akan lebih suka kalau orang-orang yang kita benci atau orang yang kita musuh itu mendapatkan hukuman atau diminasakan. Dan kita lihat dari respon Yunus, saat dia disuruh ke Niniwe, malah ke Tarsis, tanpa berkata apa kepada Tuhan dalam mengambil jalannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa
Yunus itu sama sekali tidak mau menerima keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita semua yang saat ini mendengarkannya. Di dalam kita untuk menolak alasan keputusan Tuhan itu ada 1001 alasan kita untuk membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita ini mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri yang menurut kita itu adalah pemikiran yang benar. Contoh pemikiran yang kita ini selalu membenarkan di dalam pelayanan Tuhan. Seperti, aduh Tuhan, aku ini nggak bisa melayani Tuhan karena Tuhan ini nggak memberi aku talenta atau tidak memberi aku karunia-karunia. Kedua, aduh Tuhan, aku nggak bisa melayani karena orang-orang yang di sekelilingku itu sangat menjengkelkan. Bagaimana aku bisa bekerja sama untuk melayani Tuhan kalau orang-orang yang di sekelilingku itu sangat tidak menyukakan hatiku. Atau kita juga bisa, Tuhan, aku tidak bisa melayani karena keadaanku tidak memungkinkan. Ya, dari segi ekonomi, dari keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang membuat kita mempunyai suatu cara untuk menolak kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Pembenaran diri adalah suatu tembok yang tidak memberi jalan bagi kita untuk memperbaiki dan perubahan di dalam hidup kita. Pelajaran yang kita ambil dari pembenaran diri ini adalah tanpa kita sadari membuat kita ini menjadi berontak terhadap perintah Allah atau kehendak Tuhan, dan membuat kita tidak ada ruang untuk mendapatkan pendapat yang berbeda atau sedikit pun tidak ada celah untuk menerima kritikan, apalagi koreksi atau pandangan tentang sikap kita yang keliru. Di sini saya akan mengajak memikirkan saudara, apakah hidup saudara saat ini masih ada begitu seseorang yang ada benci atau seseorang yang mengecewakan, atau kita kadang-kadang merasakan tidak ada keadilan di dalam dunia ini. Dari kisah Yunus ini adalah suatu pelajaran bagi kita untuk belajar merubah cara pandang kita. Saudara yang terkasihi dalam Tuhan, ketika kita menyadari ketidaksempurnaan kita, tidak ada alasan untuk kita menutup hati kita dari kebenaran dari setiap Tuhan. Sebagai orang yang tidak sempurna, kita ini masih harus banyak sekali mengalami proses untuk merubahkan diri kita, untuk selalu mau dikoreksi dan dibentuk oleh dari setiap firman Tuhan. Kitab Yunus ini mengajarkan kita tentang cara pandang sudutnya Tuhan, bukan cara pandangnya kita. Dan Tuhan ingin kita belajar itu untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ada masanya memang Tuhan itu menetapkan kita di suatu lingkungan yang kita nggak sukai. Tapi dari sanalah jika kita mempunyai sudut pandang yang berbeda, kita akan belajar untuk mengenal hati Tuhan. Kita belajar untuk taat dan setia pada setiap kehendak Tuhan. Dan Tuhan di situ juga Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, yaitu keadilan bagi semua umat manusia di bumi ini. Dan kita lihat dan kita belajar dan kita ngerti tentang firman Tuhan. Bangsa Israel itu selalu aja diselamatkan oleh Tuhan terus-menerus. Apalagi bangsa Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Disinilah kita melihat keadilan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Akhirnya bangsa Niniwe itu waktu ditegur oleh firman Tuhan melalui Nabi Yunus, mereka semuanya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, di sini saya juga akan mengajak merenungkan, apakah pernah saudara-saudara terpikirkan oleh sikap dari pembenaran-pembenaran pemikiran kita yang akhirnya membuat orang-orang yang di sekeliling kita ikut menanggung dampak akibat dari kedengilan hati kita, dari pemikiran-pemikiran kita yang kita merasa prinsip-prinsip kita itu benar. Akhirnya apa? Orang-orang di sekeliling kita, yaitu teman kita, istri kita, suami kita, anak kita, teman-teman, teman sepelayanan, termasuk di dalam keluarga kita,
pekerjaan kita, pelayanan, semua itu akhirnya terganggu. Di sini saya ingin mengatakan betapa pentingnya saudara-saudara bagi kita ini untuk membuka diri dengan segala kerendahan hati untuk bersedia selalu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu dapat menggunakan apapun dan siapapun dia untuk membentuk, mengajar, dan menegur kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan, karena keterbukaan atau kedengilan hati adalah tembok yang besar yang tidak memberi jalan bagi kita untuk memperbaiki dalam perubahan, tetapi keterbukaan di dalam Tuhan adalah pintu yang lebar untuk suatu perubahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita semuanya mundurkan diri untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan untuk kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera akan menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasihi, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara-saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi bagian di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.